orang untuk sampai apa kepada ilmu kasampurnan itu apa harus sakti dulu atau apa memang harus memiliki kesaktian dulu baru syaratnya bisa mengenyam ilmu kasampurnan kan ngoten kira-kira cara disederhanakan kan gitu. Nah, saya disetujui karena arti dari prasangka sakti di dalam diri Anda dengan saya itu bisa berbeda. Sakti itu dalam arti bahasa Jawa pertengahan mundur itu artinya adalah pasangan. Maka seperti Dewa Siwa itu punya sakti. Saktinya siapa? Saktinya Durga atau Dewi Uma. Jadi sakti itu artinya pasangan. Dalam bahasa pertengahan Jawa mendekati modern, sakti itu artinya pengetahuan. Makanya saktinya, maka ketika dilambangkan bahwa Dewi Uma itu adalah pengetahuan dari Sang Siwa. Terima kasih Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai Kundalini, hubungannya dengan pengobatan berbagai macam penyakit ya. Itu caranya bagaimana, terus fase-fasenya seperti apa gitu. Begitu saja. Terima kasih. Oke. Matur suwun, Pak. Ya, ini juga akan saya singgung soal penyakit. Sebenarnya orang sakit itu penyembuhnya bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Orang lain hanya membantu mengarahkan agar orang itu meyakini bahwa tubuh atau gen itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Jangan ada sekali-kali orang yang mau berniat menyembuhkan orang lain. Maka saya hanya menunjukkan mengenal Anda, mengenal perangkat ajaib Anda, perangkat cerdas Anda. Kalau saya sudah punya atensi menyembuhkan orang lain, bahaya. Karena suatu ketika memori itu akan masuk kepada diri saya melalui jalur atensi saya. Jadi nek wong zaman biyen nek ilmu tua itu orang yang menambani wong, nurutke itu berarti menurutke dalan untuk mencapai perangkatnya dia sendiri. Nah, aktivitas usada Ayurveda itu hanya mengenalkan nutrisi atau obat untuk menunjang nutrisi gen agar gen itu mampu mengubah kodenya dari memori sakit menjadi memori yang tidak sakit. Nah, di sini saya mengajarkan Kundalini itu untuk membangkitkan teknik itu. Orang-orang yang ada di sekeliling Anda yang Anda anggap tabib atau dukun itu hanya mendampingi Anda untuk mengubah kemampuan perangkat Anda agar menghilangkan kode-kode sakit yang tertanam yang dalam bentuk memori itu tadi. Jadi sekali lagi, sakit bukan disembuhkan oleh orang lain. Saya hanya mengalirkan energi, tapi energi ini hanya tergantung kepada kepekaan dan kemampuan Anda menangkap energi. Berarti penyembuhnya bukan saya, penyembuhnya adalah perangkat Anda, respon sensor saraf Anda sendiri, respon gen Anda sendiri. Banyak orang yang sakit kanker di rumah sakit lebih parah karena pikiran terdoktrin bahwa rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Wedi dhisik. Ketika Anda membawa ke rumah sakit, Anda tidak menterapi orang seringkali karena orang yang berada di rumah sakit sudah down secara mental. Sementara gelombang yang dipancarkan oleh para petugas rumah sakit, mohon maaf sekali, itu malah orang rumah sakit sendiri itu tidak tulus karena sudah stres dengan administrasi rumah sakit dan seringkali malah memperparah kondisi sakitnya. Ya mohon maaf sekali. Maka kalau Anda menjadi praktisi penyembuh, kuncinya sadar dan eling, selalu jernih dan jaga hati. Karena urusan Anda itu mentransfer file energi. Bukan masalah Anda sekolah di bidang pengobatan medis dan lain sebagainya, tidak itu. Saya menghormati posisi itu, tapi saya tekankan praktek penyembuh itu harus mengalirkan energi secara tulus. Karena kita membantu pribadi untuk menyembuhkan dirinya sendiri, kunci. Jadi nek sampai sekarang ada orang yang hubungi saya, Mas, saya itu sakit ini, saya hanya menekankan Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri. Cuma medianya saya, karena Anda menggunakan saya sebagai fasilitas. Tapi sumber kesembuhannya diri Anda sendiri. Saat sekti-sekti sing nambani, nek sing loro itu tidak punya mental untuk sembuh, tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak akan bisa mampu menghapus kodifikasi penyakit, memori penyakit itu. Kira-kira itu nggih. Misalkan wes disantet gitu, saya hanya mengarahkan gen Anda itu agar mampu mengubah kode santet yang ditanam melalui memori sugesti itu. Misal jenengan tak Mas Hendra tak santet misalnya, tak juga jabang bayi Mas Hendra itu siapa gitu, tak juga lemah kuburan. Memori lemah kuburan itu sudah dipercaya sebagai tempat yang ngeri, menakutkan, seram, berhubungan dengan kematian dan kerusakan.
orang yang masih mempercayai bahwa kuburan itu tempat seperti itu, dia masih gampang disantet. Tapi nek wis mentale mantep, ada kalau saya latihan pendekar Esa tuh ngambil sabuk di kuburan, topo di kuburan, kan mental saya sudah mengikis bahwa kuburan itu sebenarnya tempat biasa. Saya aman, tidak rentan. Tapi bagi orang yang masih mempercayai kuburan ada tempat yang mengerikan, menakutkan, memori itu secara kolektif ada di dalam diri Anda. Gampang, jenengmu tak celuk tak kayak lemah kuburan, tak sabdakne rusak dalam 40 hari, hancur, organmu bisa hancur karena memori mampu tak kirimkan. Itu namakan santet pring sedapur itu. Dan nanti kita mengambil memori pring sedapur, pring atau carang itu berhubungan dengan keruwetan. Struktur carang itu ruwet. Ketika Anda nanti diruwet, aduh itu soto itu digunya ada tuh bang. Jadi tidak boleh diperlakukan. Ini ketika nanti dimasukkan ke dalam diri Anda itu mengalami kekacauan pikiran dan perasaan. Sebagaimana manifestasi dari makna pring itu tadi. Ketika Anda melihat carang itu, wah kok ruwet, itu sudah ada di dalam memori Anda. Nah, pring ketika masuk di dalam diri Anda menjadi ruwet dan terganggu perasaannya. Terputuslah gelombang Anda dengan esensi yang tertinggi, yaitu Tuhan yang ada di diri Anda, diri sejati Anda. Akhirnya diwehi dimar cublik, didamar kurung. Kenapa kok cublik? Cublik itu artinya nyala, cahaya. Ketika didamu bek, mati cahaya dalam diri Anda. Ketika orang itu mati cahayanya, mati kesadarannya. Ketika dia mati kesadarannya, gampang dikacau dari jarak jauh. Itu akan menghancurkan dirinya sendiri karena gen diperintah untuk merusak. Akhirnya yang pakune, yang besine, itu terjadi. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena tubuh kita mengandung zat besi. Dalam emosi tertentu kita bisa membuat mental yang ada di dalam diri kita itu metalnya terbentuk baja itu. Akhirnya membentuk itu. Ini dalam kapasitas sugesti yang lebih tinggi, Anda mempercayai bahwa paku itu masuk di dalam tubuh dan aku kuat menyugesti itu. Dengan namanya sugesti prioratif. Sugesti prioratif masuk di alam bawah sadar dengan ngebleng, dengan poso, karena kekuatan pikiran itu lenyap. Anda itu tidak mempan melakukan apapun, mergo pikirannya maju mundur, tapi yakin madep mantep itu alam bawah sadar. Itu bisa mencipta sesuatu. Nah, saya kok juga nyipta ngono kuwi, mesake pabrik bangunan. Masa produksi paku kon jero weteng itu sudah nyala yang angger-angger. Itu tidak pas, jangan dipakai hal seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi dengan kundalini Anda bisa menghapus dan membuat kodifikasi sendiri yang tersimpan di dalam memori gen dan DNA itu bisa terhapus. Jenenge ruwatan itu maksudnya itu. Pinter kan gitu ya? Ya sekarang mudeng ramudeng tak jelas ke. Bareng kok aku lak dituduh ning YouTube, wah kualat wong ki wane buka ngilmu jero. Biasanya wis ana di dalam diri Anda. Dan timbangannya aku disedakne kualat ya mbok didongakne gitu lah. Ya terus didongakne kok ben iso mendampingi semuanya bersinergi bareng untuk bangkit ke Nusantara. Itu biasanya orang-orang yang memiliki masalah krisis eksistensi. Jadi dia pengennya ngarep tapi orang mampu. Akhirnya nyalah-nyalani sing liyane. Akhirnya dia tuh menyalahkan yang lain karena dia tuh jadi pengen nggak mampu. Sebagaimana asem kok Mas Indra kok rabi meneh. Terus akhirnya dicacat iki dosa. Padahal dia ini pengen nggak mampu. Sing nyacat itu nggak mampu. Wah ini bojone oke meneng. Akhirnya dia elek-elek kan gitu. Ya nek kowe mampu ya lakonono aja nyacat wae. Itu ada pertanyaan lagi, monggo. Jadi waktu usia berapa ya, 21 tahun gitu, kalau saya nggak suka sama seseorang gitu Mas, Mbok sabdo, modar kan? pakai ayat Mas, Tuh diwirid. pakai cara religi. Wah, asu tenan iki santet cara religi. Itu ampuhnya luar biasa Mas, lebih dari 17 kali saya buktikan gitu ya. Nah itu ada karena buruknya apa enggak? Misal diloroniati karo pacar namanya. Terus mbok edan kayak gitu. Iya, langsung wiritan gitu ya. Antem waktu ning ngarepe omahe gitu ya. Itu ada karena buruknya apa enggak? Jikalau kemudian memang ada, treatment penangkalnya apa Mas Dulu? Iki ketoke mantane disantet iki kabeh pacarane asu tenan gitu. Ya, nek jenengan badhe tanya terlepas memang kowe nek nyebutmu santet religius ya. Itu bahasa nggak play bahasa. Ya apapun saja. Oh ya, itu kan masuknya di ranah sugesti ya, termasuk pemantraan dan lain sebagainya. Apapun corae, selama itu jenengan lakukan secara konsisten dan konstan intensif, itu akan membentuk gelombang-gelombang energi Mas. Ya tetap iso dikirim ke orang. Makanya orang diajari untuk laku-laku spiritual itu untuk
biar kebal, karena bisa mengalami penghapusan memori yang dikirim, memori baru yang dikirim memang yang sebenarnya sudah berkaitan dengan ada memori yang ada di dalam dirinya. Nah, itu natural banget sebenarnya. Ketika uang duwe rasa wedi, setiap uang duwe, cemas yo duwe, ngeri yo duwe. Makanya kan diambil dari leluhur Jawa, teknologi ini dijukuk nih memori tanah kuburan apa punden, misalnya sih dianggap lemah aing atau lemah sangar, dibuang di depan rumahnya dia, tetap itu akan menjadi kodifikasi energi, akhirnya masuk ke situ. Akhirnya lemah itu diangker. Dintai nih wae, dalam 100 hari kok uang itu gak ngalami kemerungsung, berarti hebat. Makanya kita harus terus terjaga untuk merawat tanah itu, membersihkan itu. Dan setiap hari awak dhewe oke lali nih loh, timbang eling, iya kan. Dan ketika kita oke lali nih, itu mesti nyambut ke kita. Makanya diajari laku spiritual itu ben eling. Itu satu itu. Terus saya naik karma nih, jelas enek lah. Kamu dengan atensi menghancurkan kok, merusak kok. Tetap itu akan terpantul kepada jenengan. Yang suatu ketika kembali, jenengan memang niat kan atensi, gak mungkin sampai nyantet tuh gak duwe atensi karena aku nyantet karena spontan, gak mungkin. Pasti ada niat wong jenengan tirakati mantra kok, itu pasti ada atensi. Berarti kan itu ditekuni toh. Ditekuni, terencana, sesuatu yang ternyata hukumnya makanya kan berat, ngerti gak sampai? Karena itu mengandung atensi, energi, wis terencana itu hukumannya berat. Pidana kita saja sudah ngomong begitu. Karena ada atensi tersistematis, itu kan Anda jelas-jelas dengan memaksa dan kesengajaan tetap balik ke jenengan. Dalam bentuk nanti penyakit, dalam bentuk disfungsi organ, dalam bentuk kekacauan keluarga, dalam bentuk penderitaan psikologis, dalam bentuk rasa sakit, seret rezeki, macam-macam. Nah makanya setelah dari itu kita harus meluar atau meruat. Meluar atau meruat itu melepaskan segala macam sawan yang sudah masuk ke dalam diri akibat kita memantulkan sesuatu tadi. Dilepas kabeh itu dudu kowe. Gitu kan. Setelah itu dilepas ya kuwi memang jenenge diarani taubatan nasuha. Ya. Mungkin itu tobat nasuha ngono kuwi. Jadi Anda berusaha untuk menyerahkan kepada otoritas tertinggi. Ya kuwi mang sing dadi ayang-ayangmu ya Gusti Kang Ijawanta di dalam dirimu itu diarani Sukma Sayekti itu, atau Roh Kudus atau Nur Muhammad, yaitu kira-kira. Oh ya, jadi wong piro sih mbok santet? Dan ini sudah pacaran terus gak atine ceklek, awas we ya. Kan gitu sekali. Awas kamu ya, kamu sudah tak cintai tapi kok menyakiti aku, wis tak sabdo, tak santet biar tidak dapat jodoh, tak santet biar gila. Itu sering dan itu membudaya di dalam peradaban budaya kita. Jane iki yo nyapu mbok ngono, iki gak perlu kan gitu. Wong jane yo ganteng lho. Ya, gini. Jadi, wah ini enek kosakata bagus, santet religius, wah mantap. Ya, kira-kira gitu Mas Indra ya. Oke, dilanjutkan lagi. Ada yang bertanya nggak? Kita lebih ke arah sharing diskusi ya. Maksudnya ada budaya-budaya apa, ada keyakinan-keyakinan apa, gugon apa selama ini di daerah Anda, kita bedah bareng-bareng. Biar bangsa kita semakin sadar dan cerdas. Energi apa yang ada ketika ada fenomena zaman dulu itu ponari bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Ya. Fenomena. Ya. Nggih. Saya akan jawab dulu dari Pak tadi itu. Mas, kok tadi saya pernah ketemu sosok perempuan terus dia merasa atau mensinyalir bahwa dirinya ingat pernah menjadi seorang raja. Disebutnya diyani wae lah Pak. Iya dadi raja atas dirinya sendiri. Itu paling gampang. Engko nek digedhe-gedhe nih, makanya orang Jawa itu kadang ada sesuatu yang tidak perlu dijawab. Karena dijawab itu malah membuat si murid atau si orang yang belum paham itu malah terlena. Itu malah menyesatkan. Ya. Akhirnya kalau orang bisa pernah jadi laki-laki itu memungkinkan bisa. Karena sukma atau jiwa itu tidak ada bentuk wujud otoritas laki atau perempuan, itu energi. Kalau kita bersentuhan dengan saktinya, saktinya itu adalah pasangannya atau tubuhnya, yaitu akan membentuk dengan sendirinya tergantung karakter apa. Karena karakter femininnya lebih tinggi, ya berarti akan membentuk karakter perempuan. Karakter maskulinnya lebih tinggi memorinya, ya akan membentuk karakter laki-laki, kelaki-lakian, lanang itu tadi.
kira-kira begitu. Dan itu juga bisa terlahir, misalnya saat ini orang banyak masuk di dalam lingkungan perempuan tapi sekolahnya nenggone cah lanang, itu kan akan menyerap karakter energi laki-laki. Itu kalau tidak ditangani, dia suatu ketika lahir akan terproyeksi, karakter itu akan membentuk dia akan menjadi laki-laki, mengakses potensi-potensi kelaki-lakian di kehidupan selanjutnya, bisa memungkinkan seperti itu. Okay? Akhirnya terus saya punya LGBT diseneni, bu, ojo diseneni, itu ditambani dituduh ke dalan, ojo diseneni LGBT. Itu tertawa itu Mas Henry itu pernah menyugesti atau itu pakar gendam itu pernah menggendam orang LGBT biar ketemu ning dalan nih, karena kan kasihan orang wis ngerti LGBT buat senen-seneni gitu. Orang itu jangan banyak disalah-salahkan, disalah-salahkan tidak akan berubah. Kalau bisa dibantu dan didampingi, ya dibantu dari dibimbing, ditunjukkan bahwa oh kamu itu terjebak masuk ke tubuh laki-laki, mergo zaman biyen tuh kamu hidup di dalam lingkungan laki-laki, kamu balik ning wedok, atau dikasih pilihan, tapi nyamanmu sing ndi, penakmu sing ndi untuk mengimplementasikan lakumu di kehidupan ini, menakmu nganggo awak sing ndi atau karakter sing ndi, itu lebih ke situlah kalau model dialognya gitu. Jadi aja disalahke. Wes iki tersesat kok salah-salahke, orang ngerti dalan ki dituduhke aja diseneni, Pak. Orang tidak tahu jalan itu ditunjukkan aja dimarah-marahi. Kira-kira ngoten. Itu gitu nggih. Itu tidak saya bedah tentang Punarbawa, itu nanti materi lain tentang reinkarnasi itu detail. Nanti dia gak ada mari bingung. Terus tadi panjenengan tekok orang untuk sampai apa kawadang ilmu kasampurnan itu apa harus sakti dulu atau apa memang harus memiliki kesaktian dulu baru syaratnya bisa mengenyam ilmu kasampurnan kan ngoten. Kira-kira cara disederhanakan kan gitu. Nah, saya disetujui karena arti dari prasangka sakti di dalam diri Anda dengan saya itu bisa berbeda. Sakti itu dalam arti bahasa Jawa pertengahan mundur itu artinya adalah pasangan. Maka seperti Dewa Siwa itu punya sakti. Saktinya siapa? Saktinya Durga atau Dewi Uma. Jadi sakti itu artinya pasangan. Dalam bahasa pertengahan Jawa mendekati modern, sakti itu artinya pengetahuan. Makanya saktinya, maka ketika dilambangkan bahwa Dewi Uma itu adalah pengetahuan dari sang Siwa. Karena Siwa itu adalah buku, tapi tulisannya adalah si Uma. Nah, itu disebut sakti. Daripada kita ini juga saktinya kita adalah jiwa kita, isinya jiwa adalah kemampuan perangkat berpikir dan merasa, itu disebut sakti. Sementara badannya ini, ya ini disebut jawotonya atau struktur bentuk yang mewadai si sakti. Kira-kira begitu. Lah sakti di dalam pemikiran Anda adalah kemampuan yang bikin orang itu gumun. Iya toh? Padahal ojo kagetan, ojo gumunan. Lah nyapa kok sampean golek-golek kuwi? Iki piye gitu kan? Kita harus tanya, jare ora oleh kagetan, oleh gumunan. Neng seringkali orang itu selalu menampilkan sesuatu yang senengannya bikin kaget atau bikin gumun. Lah asem tenan nih. Iki cara rumusno piye ini kan gitu ya. Jadi kita harus bedahnya pelan-pelan. Oke, berarti sesuatu yang itu berarti yang mengarah kepada ketidakrasionalan, yang mengarah kepada ketidaknyataan, yang mengarah dari jauh dari arah logika. Kira-kira gitu kan. Akhirnya uangnya ben takjub. Nah ketika orang takjub akhirnya gampang terjatuh dan dikibulin. Akhirnya naik dukun buat senen-senen itu masalahmu dewe.